Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saputra. Pada presentasi kali ini, saya akan mengeksplorasi bagaimana Apache Kafka dapat merevolusi sistem pelacakan kendaraan logistik melalui pendekatan Internet of Things atau IoT. Jadi, uh, saya di sini akan melihat tidak hanya pada aspek teknisnya, tetapi juga nilai bisnis yang dapat dihasilkan dari integrasi teknologi big data ini. Nah, saya mengambil judul yaitu sistem pelacakan real time. Untuk agenda atau roadmap-nya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu deskripsi studi kasus. Deskripsi studi kasus ini akan menjelaskan seperti permasalahan yang akan saya ambil yang menjadi dasar dari judul tersebut. Lalu ada tantangan implementasi, yaitu tantangan dalam melakukan implementasi terhadap sistem yang saya buat. Yang ketiga ada potensi keberhasilan. Yang keempat ada rancangan implementasi, seperti gambaran perancangannya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, untuk masalah dan solusinya, ya saya analogikan seperti ini. Uh, jadi ada sebuah perusahaan logistik yang mengoperasikan ratusan kendaraan, tapi tapi tidak ada sistem yang memadai. Mereka cuman uh, mengandalkan nggak mengandalkan apa ya? Mereka cuman uh, praktis buta terhadap lokasi dan kondisi armada mereka secara real time. Jadi tidak tahu uh, armada mereka lagi di mana gitu, nggak tahu mereka. Dan ketidaktahuan ini berakibat pada rute yang tidak efisien, biaya operasional yang membengkak, dan ketidakpuasan pelanggan yang hanya mendapat informasi terbatas. Nah, saya juga menyiapkan solusinya, yaitu berupa sistem pelacakan cerdas. Nah, sistem pelacakan ini mengintegrasikan sensor GPS pada seluruh armada dan membangun platform pusat yang dapat memantau pergerakan kendaraan secara live atau real time, serta memberikan update informasi yang akurat dan proaktif kepada pelanggan. Nah, selanjutnya itu tantangan implementasi. Di sini ada beberapa tantangannya. Eh, dalam membangun sistem pasti ada tantangannya. Eh, tantangan pertama itu ada tantangan teknis yang pertama itu adalah eh, volume dan kecepatan data yang masif. Jadi kecepatan data yang masif dengan 200 misalnya dengan 200 truk yang masing-masing mengirim data setiap 10 detik. Sistem harus siap menangani 1,7 juta data hanya dalam 15 menit. Yang kedua itu kebutuhan pemrosesan real time di mana data lokasi yang sudah berusia 5 menit menjadi tidak relevan, sehingga diperlukan latensi yang sangat rendah. Dan kendala yang terakhir yaitu keandalan sistem yang harus menjaga data tidak hilang meskipun terjadi gangguan jaringan dengan ketersediaan 24 jam sehari. Yang selanjutnya itu potensi keberhasilan. Meskipun tantangannya besar, potensi keberhasilan penerapan sistem ini menjanjikan, yaitu visibilitas operasional 100%. Manajemen dapat memantau armada melalui dashboard real time. Yang kedua, kepuasan pelanggan yang meningkat secara signifikan berkat notifikasi yang akurat dan transparan. Yang ketiga itu efisiensi biaya operasional. Jadi eh, biaya operasional ini tercapai melalui optimisasi rute yang hemat bahan bakar dan biaya perawatan. Dan yang terakhir,
dan tak kalah penting yaitu peningkatan keamanan dan keandalan. Operasional meningkat dengan deteksi dini terhadap penyimpangan rute maupun keadaan darurat, seperti terjadi uh, perampokan atau uh, truknya salah jalan atau rute, seperti itulah. Selanjutnya itu rancangan implementasi arsitektur sistem. Dalam merancang solusi ini, Apache Kafka berperan sebagai jantung sistem. Nah, arsitektur yang saya buat ini menghubungkan antara IoT yang bertindak sebagai produser dengan berbagai aplikasi yang berperan sebagai konsumer. Melalui topik Kafka yang menjadi saluran data pusat, desain ini memungkinkan integrasi yang seamless antara sumber data dan aplikasi yang membutuhkannya. Selanjutnya itu rancangan implementasi cara kerja teknis. Dari sisi sintaks atau cara kerja teknis, Kafka bekerja melalui tiga komponen utama. Produser yang produser yang dalam hal ini menjadi eh, adalah device IoT di truk, mengirim data dari format JSON yang berisi informasi lengkap seperti ID kendaraan, koordinat, kecepatan, dan waktu atau timestamp. Data ini kemudian masuk ke topik yang berfungsi sebagai saluran pusat untuk semua data lokasi dan kemampuan penyimpanan dan dengan kemampuan penyimpanan dan pengaturan data stream secara berurutan yang dapat diskalakan secara horizontal. Lalu selanjutnya itu eh, sebagai konsumer seperti aplikasi dashboard yang menerima data, layanan notifikasi dan database analitik dapat mengakses data ini sesuai kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya itu rancangan implementasi, makna dan tujuan. Yang lebih penting dari sekedar cara kerjanya adalah memahami sematik atau nilai bisnis di balik teknologi ini. Pendekatan kita pendekatan kita memungkinkan satu data memiliki banyak makna dan data lokasi yang sama data lokasi yang sama dapat bernilai untuk divisi operasional dalam memonitoring real time, untuk layanan pelanggan dalam memberikan notifikasi, dan untuk tim analik dalam optimisasi rute jangka panjang. Selanjutnya itu kemampuan real time decision making. Jadi eh, kemampuan ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang baru atau yang terupdate, terkini, dan kondisi yang terbaru gitu. Dan yang terakhir itu yang tak kalah penting yaitu the couplet arsitektur. Nah, jadi yang dimaksud the couplet arsitektur ini yaitu memberikan fleksibilitas di mana tim berbeda dapat bekerja secara independen namun tetap terintegrasi. Dan yang terakhir itu kesimpulannya, eh, dapat disimpulkan bahwa Apache Kafka ini bukan hanya sekedar tools tool teknis, melainkan sebuah enabler yang membuka kemungkinan bagi setiap sistem real time yang scalable dan andal. Pemahaman yang seimbang antara sintaks dan sematik adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis. Visi kita adalah menciptakan masa depan logistik yang cerdas, efisien, dan responsif. Karena pada dasarnya kita tidak hanya sekedar melacak kendaraan, tetapi menciptakan aliran pada bisnis yang berkesinambungan. Hmm, Mungkin cukup sekian dari uh, presentasi saya kali ini. Sebagai Data Engineer for a Day, saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang
komprehensif tentang potensi Apache Kafka dalam transformasi digital sektor logistik. Saya siap menerima pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.